Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Baru-baru ini ada 2 PMA asal Filipina yang terdiagnosis tuberkulosis. Setelah dirawat di rumah sakit dan sembuh, ternyata majikan menolak mengizinkan mereka terus bekerja. Ormas PMA berunjuk rasa di kantor CDC pada tanggal 5, mengecam regulasi kesehatan PMA di Taiwan penuh dengan corak diskriminasi. They forced me to terminate my contract and force isolate me. Sambil terisak sambil membicarakan diskriminasi dan proses isolasi yang dialaminya, PMA asal Filipina yang sudah bekerja di Taiwan 6 tahun ini didiagnosis menderita tuberkulosis. Setelah sembuh dan dinyatakan tidak lagi menular pada akhir September, majikan PMA tersebut menolak mengizinkan mereka terus bekerja. Seorang PMA asal Filipina lain juga memiliki pengalaman serupa. I felt like they hated me. They treated me like a trash. Ormas mengecam diskriminasi tidak hanya datang dari majikan. Regulasi kesehatan bersangkutan bagi PMA kerah biru juga sangat tidak adil dengan menetapkan bahwa PMA harus memiliki persetujuan majikan sebelum menerima perawatan penyakit seperti tuberkulosis. 而雇主只要不同意的话，他们不仅丧失了医疗权，连工作权也会丧失。 MOHW menerangkan masa perawatan pasien tuberkulosis membutuhkan 6 bulan, maka memerlukan persetujuan majikan agar bisa menyediakan lingkungan dan waktu yang sesuai. Tapi menurut PMA, mereka membayar biaya askes sendiri, maka menerima perawatan medis adalah hak asasi manusia pokok yang seharusnya dimiliki. Hingga batas waktu berita ini, perolehan suara elektoral untuk calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden adalah 264 suara. Sedangkan lawannya yakni petahana Donald Trump dari Partai Republik 214 suara. Kubu Trump mencurigai adanya kecurangan penghitungan suara dan mengajukan tuntutan hukum di Wisconsin dan Michigan. Wisconsin tanggal 4 malam di bawah perlindungan polisi, petugas Pilpres ini mengirimkan hasil perhitungan suara setempat. Di negara bagian berayun kunci dengan 10 suara elektoral ini, Donald Trump awalnya terus memimpin, tapi akhirnya Joe Biden berhasil menyalip. Di Michigan dengan 16 suara elektoral, Trump juga awalnya unggul namun akhirnya terbelakang. Pengacara Trump mengklaim ada kecurangan besar. Not a single Republican has been able to look at any one of these mail ballots. They could be from Mars as far as we're concerned. Kubu Trump yang juga sudah mendeklarasikan kemenangan tidak dapat menerima kekalahan, segera meminta Wisconsin mengulangi penghitungan suara dan mengajukan tuntutan hukum atas hasil pemilu di Michigan. Sementara itu, Joe Biden percaya dia telah menang. It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. Massa terus berkumpul di luar Gedung Putih sehubungan dengan terus berlanjutnya penghitungan suara. Sementara sebuah penembakan di Nevada mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 luka-luka. Penyebab kejadian sedang diselidiki. Penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat masih berlanjut. Presiden Tsai Ing-wen selaku Ketua Partai Berkuasa DPP menegaskan bahwa siapapun yang menang, DPP wajib mengeratkan hubungan dengan Amerika. Para pakar sementara itu berpendapat bahwa Amerika akan terus menganggap Tiongkok sebagai ancaman, tak peduli yang menang adalah Donald Trump atau Joe Biden. Hasil Pilpres Amerika Serikat menjadi fokus pembicaraan dalam rapat partai berkuasa DPP 4 November. Presiden Tsai Ing-wen selaku ketua partai menegaskan bahwa DPP menjalin hubungan dengan 2 partai politik utama di Amerika. Maka tak peduli siapa yang menang, kerjasama bilateral akan diteruskan. Umum beranggapan hasil penghitungan suara Pilpres Amerika akan memengaruhi hubungan Taiwan, Amerika, Tiongkok. Pakar menganalisis pendirian Amerika menganggap Tiongkok sebagai ancaman tidak akan berubah banyak, tapi pasti akan ada perubahan dalam kebijakan Tiongkok dan Taiwan. Sejumlah pakar berpendapat sentimen anti-Tiongkok adalah kesepakatan bipartisan yang juga konsensus nasional. Jika Biden menang, Amerika akan kembali ke jalan multilateralisme. Dan kalau Trump menang, apakah kebijakan anti-Tiongkok akan diteruskan masih perlu diamati lebih lanjut. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Soal lagi pekan depan.